Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lestari dari kelas 30C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu upacara. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama yaitu upacara umum. Upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara setiap hari Senin. Yang kedua yaitu upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Dan yang ketiga yaitu upacara penutupan latihan atau upatuplat. Upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Selanjutnya yaitu bentuk barisan upacara. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran, seperti pada gambar berikut. Yang kedua yaitu pramuka penggalang. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah angkare, seperti pada gambar berikut. Pramuka penegak dan racana pendega. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penegak dan racana pendega adalah berbentuk saf, seperti pada gambar berikut. Tata cara pembukaan latihan atau upabuklat. Yang pertama yaitu masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Yang kedua, pradana memasuki lapangan upacara. Yang ketiga, penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. Yang keempat, laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Yang kelima yaitu pradana menjemput pembina. Yang keenam, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Yang ketujuh, laporan pradana kepada pembina upacara. Yang kedelapan, pengibaran bendera merah putih. 9, pengucapan dasadharma. 10, amanat pembina. 11, pembina pemimpin doa. 12, laporan pradana kepada pembina. 13, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 14, pembina meninggalkan lapangan upacara. 15, penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 16, pradana meninggalkan tempat. 17, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Selanjutnya yaitu tata cara upacara penutupan latihan atau upatuplat. Yang pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Kedua, pradana memasuki lapangan upacara. Ketiga, penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. Keempat, laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Kelima, pradana menjemput pembina. Keenam, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Ketujuh, laporan pradana kepada pembina upacara. Kedelapan, penurunan bendera merah putih. Kesembilan, amanat pembina. Kesepuluh, pembina memimpin doa. 11, laporan pradana kepada pembina. 12, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 13, pradana meninggalkan lapangan upacara. 14, penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 15, pradana meninggalkan tempat. 16, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Perbedaan upabuklat dan upatuplat. Yang pertama, upabuklat terdapat pembacaan dasadharma, sedangkan upatuplat tidak terdapat pembacaan dasadharma. Yang kedua, upabuklat pengibaran bendera merah putih, sedangkan upatuplat penurunan bendera merah putih. Materi selanjutnya yaitu sejarah pramuka. Berikut ini biodata pendiri gerakan pramuka yang bernama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell, yang bertempat tanggal lahir London, Inggris 22 Februari 1857 dan wafat di Nyeri, Kenya 8 Januari 1941. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell pertama kali mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris selama 8 hari. Tahun 1908, Baden-Powell membuat buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys atau Pramuka untuk Laki-laki. Tahun 1912,
Baden-Powell dengan bantuan adik perempuannya Agnes terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga. Tahun 1918 dibentuk organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan buku berjudul Referring to Success yang menggambarkan seorang pemuda harus mengayunkan sampannya sampai menuju ke pantai bahagia. Jambore dunia pertama diadakan di Olympic Hall London. Dalam kegiatan tersebut diundang peserta dari 27 negara. Pada saat itu, Baden-Powell diangkat menjadi Bapak Pandu sedunia. Pelaksanaan Jambore dunia selanjutnya sebagai berikut. Pramuka pada masa pendudukan Belanda. Berdirinya gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan dibentuknya Nederlands Padvinder Organisation atau NPO pada tahun 1912. Pada tahun 1916, pemerintah mengubah namanya menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV, yaitu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Tahun 1930, organisasi kepanduan IPO, IPK atau Pandu Kesultanan, PPS atau Pandu Pemuda Sumatera melebur menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. 1931 dibentuk PAPI atau Persatuan Antara Pandu Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Pramuka pada masa pendudukan Jepang. Pada saat itu, organisasi kepanduan dilarang, maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih bergabung ke Ibondan, Seinendan, dan Peta. Masa setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 1945, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia atau POPINDO. Ketiga federasi ini tergabung menjadi Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pertama, pidato Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa itu dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Bangsa. Yang kedua yaitu diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya gerakan kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi pengelola Gerakan Pramuka. Yang ketiga yaitu tanggal 20 Mei bagi Gerakan Pramuka adalah hari permulaan tahun kerja. Yang keempat, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka yang dilakukan di Istana Negara Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa itu kemudian diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Yang kelima yaitu pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti defile pramuka untuk diperkenalkan pada masyarakat yang penganugerahan kepada panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Pramuka. Materi selanjutnya yaitu latihan keterampilan baris berbaris. Pengertian LKBB. LKBB adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perbatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Yang pertama, LKBB dengan menggunakan tongkat, dan yang kedua, LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB yang pertama yaitu menumbuhkan sikap disiplin,
Yang kedua, menumbuhkan rasa disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba. Yang pertama yaitu aba-aba petunjuk, yang digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Yang kedua yaitu aba-aba perintah. Aba-aba perintah yaitu inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan. Yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Gerak adalah untuk gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lainnya. Contohnya jalan di tempat, gerak. Siap, lancan kanan, dan hadap kanan. Jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya haluan kanan atau kiri, 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contohnya berhitung. Aba-aba petunjuk tanpa menggunakan tongkat. Contohnya kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Yang pertama itu sikap sempurna. Dengan gerakan cepat, tangan diangkat ke arah pelipis ujung alis kanan dan kelima jari-jari tangan serong menghadap ke bawah. Yang kedua, ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pelipis. Yang ketiga, pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna. Pandangan mata lurus ke depan. Dan yang keempat, pada saat selesai hormat, tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna. Baris berbaris dengan tongkat. Yang pertama yaitu sikap sempurna. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah: yang pertama, tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan, seperti memegang pensil saat menulis. Yang kedua yaitu tangan lurus ke bawah. Yang ketiga, tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah, tepat di samping kanan sepatu sebelah kanan. Yang keempat, menghadap lurus ke depan. Sikap saat akan melakukan gerakan PBB, yaitu dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan angkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. Yang kedua, melaksanakan gerakan PBB sebagaimana diperintahkan, seperti hadap kanan atau kiri. Yang ketiga, sikap saat memberikan salam biasa. Yang pertama, dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. Yang kedua, tangan kiri dibuka diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung ibu jari tangan kiri menyentuh tongkat. Yang ketiga, pandangan mata lurus melihat ke arah yang diberi salam. Sikap saat salam hormat atau janji. Pertama, tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri, ibu jari dengan keempat jari lainnya, dengan posisi tongkat miring bagian bawah di sisi kanan tubuh, sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada. Yang kedua, tangan kanan memberi salam hormat, yaitu diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring terbuka, punggung tangan di bagian atas, kelima jari rapat. Sikap saat gerakan maju jalan atau lari maju. Yang pertama, tongkat digenggam dengan kedua tangan, tongkat di depan dada, posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas. Posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap istirahat di tempat. Yang pertama, kaki kiri membuka 1 langkah ke kiri. Yang kedua, tangan kanan memegang tongkat setinggi pinggang. Yang ketiga, tongkat diserongkan ke arah kanan agak depan dengan ujung atas menjauhi tubuh dan ujung bawah di samping kiri sepatu kiri. Yang keempat, tangan kiri bebas atas diletakkan di belakang pinggang. Sikap lancang kanan. Yang pertama, tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri, ibu jari dengan keempat jari lainnya di depan dada. Posisi tongkat miring bagian bawah di sisi kanan tubuh, sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada. Tangan kanan mengambil jarak sampai lengan dengan menggapai dan menyentuh bahu kiri kanan di sebelahnya. Pandangan melihat ke kanan dan meluruskan. Materi selanjutnya yaitu tali temali. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali.
Ikatan adalah ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan tali dengan 2 tongkat. Macam-macam tali. Yang pertama yaitu tali kapas, yang kedua tali ijuk, yang ketiga tali plastik, yang keempat tali karmantel, dan yang kelima yaitu tali webbing. Macam-macam ikatan. Yang pertama yaitu ikatan pangkal, seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu ikatan jangkar seperti gambar berikut. Yang ketiga ikatan tarik seperti gambar berikut. Yang keempat ikatan palang seperti gambar berikut. Yang kelima ikatan tambat seperti gambar berikut. Yang keenam ikatan silang seperti gambar berikut. Dan yang ketujuh ikatan cangga seperti gambar berikut. Materi selanjutnya yaitu pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan pioneering yaitu mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering yang pertama untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antara kelompok. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh pioneering yang pertama yaitu usungan atau tandu, yang kedua tiang bendera, yang ketiga kerangka tenda. Usungan atau tandu. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini ialah yang pertama yaitu simpul mati, yang kedua ikatan pangkal, yang ketiga ikatan jangkar. Tiang bendera. Pada pembuatan pioneering tiang bendera, simpul dan ikatan yang digunakan yaitu yang pertama simpul mati, yang kedua ikatan pangkal, yang ketiga ikatan kaki tiga, dan yang keempat ikatan cangga. Seperti gambar berikut. Kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini ialah yang pertama simpul mati, yang kedua ikatan pangkal, seperti gambar berikut. Materi selanjutnya yaitu sandi, Morse, dan semapor. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi adalah kode rahasia di mana hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam pramuka, sandi digunakan saat berkemah atau melakukan perkemahan untuk melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Adapun macam-macam sandi, sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3, sandi bulan dan bintang, sandi Morse, sandi pramuka, sandi koordinat, sandi kompas, sandi sisipan, sandi datar, sandi angka 1, sandi jam, dan sandi Cina. Semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Yang umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapor. Pengiriman sandi melalui bendera semapor ini menggunakan dua bendera. Bendera tersebut berukuran 45 x 45 dan panjang tongkat 60 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna dan menggunakan warna yang cerah. Warna yang digunakan bisa macam-macam, tetapi yang lazim digunakan warna merah dan kuning. Letak warna merah selalu berada dekat tangkai bendera. Materi selanjutnya yaitu menaksir. Pengertian menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Macam-macam menaksir. Yang pertama yaitu menaksir diri sendiri, yang kedua menaksir jarak atau perjalanan, yang ketiga menaksir cuaca, yang keempat menaksir lebar, yang kelima menaksir tinggi, dan keenam menaksir derasnya. Cara-cara menaksir.
Menaksir tinggi pohon, metode segitiga siku-siku. Yang pertama, ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka biasanya berukuran 160 cm dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter, 160 kali 4 sama dengan 640, tanda sebagai titik B. Di titik B tersebut didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. Intailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya titik D melalui ujung atas tongkat atau titik E, sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintai atau titik A. Jika telah terbentuk garis lurus antar titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE kali AB tambah BC bagi AB. Menaksir lebar sungai menggunakan perbandingan segitiga. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. Tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tanda titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain semisal tongkat yang ditancapkan. Tentukan titik C sambil mengukur jarak, bisa dengan langkah atau tongkat dengan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Tanda titik C sebagaimana cara menandai titik B. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC, sehingga CD sama dengan 1/2 BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara titik B, C, dan D harus merupakan garis lurus. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik C, D, dan E terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Jika telah terbentuk garis lurus, berhentilah dan tandai itu sebagai titik E. Ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal mengalihkan dua jarak DE. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.